semoga senantiasa tercurah limpahi wasalam. Yang kami hormati Bapak Ibu pada konferensi di siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada eh, latar belakangnya. Perkenalkan, nama saya Tadkiratun Nafisa dari Universitas Ibrahimi Situbondo. Penelitian ini dengan judul Analisis Dana Kesehatan Santri sebagai Instrumen Perlindungan Risiko dalam Ekonomi Syariah. Penelitian ini oleh adanya keterbatasan dana kesehatan belum, maka fokus utama studi ini adalah instrumen perlindungan menyesuaikan dengan prinsip ekonomi syariah menggunakan metodologi penelitian, pendekatan observasi dan juga dokumen. Nggak terdengar suaranya, Bu. Sepertinya gangguan, Bu. Error. Oke, nanti setelah ini siap-siap Bapak pertama tampak Saya bisa, Bu. menanggung biaya pelayanan dari Ibu Moderator. Iya. Ibu Moderator, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar. Terdengar, bisa saya lanjutkan? Boleh, silahkan. Hanya skema dana kesehatan secara prinsip itu sudah menyerupai dengan yang dijalankan oleh badan. Ada pola penghimpunan dana yang dilakukan secara kolektif melalui bagi anggota yang mengalami sakit. Mohon izin Ibu Moderator, Mbak Tazkiratun Nafisah, lanjut pakai yang punya saya, Bu, yang punya beliau gangguan. Boleh, Pak, boleh. Silakan. Baik, saya lanjutkan ya. Dari penelitian ini menghasilkan bahwasanya skema yang sudah diterapkan di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Situbondo secara prinsip itu telah menyerupai mekanisme perlindungan kesehatan seperti yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Keserupaan ini tampak pada pola penghimpunan dana yang dilakukan secara kolektif melalui iuran rutin santri serta penggunaannya untuk menanggung biaya pelayanan kesehatan bagi anggota yang mengalami sakit. Nah, jadi dana yang terkumpul itu digunakan untuk menanggung biaya layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan awal dan pengobatan ringan bagi santri yang sakit. Nah, dalam praktiknya, dana kesehatan santri berfungsi sebagai mekanisme risk pooling, yang mana resiko kesehatan individu itu dialihkan menjadi resiko bersama yang ditanggung secara kolektif oleh seluruh santri. Jadi ketika ada seorang santri yang mengalami gangguan kesehatan, biaya pemeriksaan awal dan pengobatan ringan itu tidak dibebankan secara individual, melainkan diambil dari dana bersama yang telah dihimpun. Jadi pola pengamalan ini itu sangat tampak bahwa ini sangat
menyerupai dengan prinsip jaminan sosial yang sudah menjadi dasar BPJS, yakni solidaritas dan pemerataan resiko. Namun yang jadi perbedaan di sini, jika BPJS itu berbasis regulasi negara dan bersifat wajib secara nasional, maka dana kesehatan santri yang dijalankan ini melalui dengan menggunakan kerangka nilai-nilai ekonomi syariah, khususnya dengan prinsip ta'awun dan juga tabarru. Nah, iuran yang dibayarkan santri tidak diposisikan sebagai premi komersial, melainkan sebagai bentuk kontribusi sosial untuk saling membantu antara anggota komunitas pesantren. Dengan demikian, orientasi untuk skema ini bukan lagi pada keuntungan, tetapi pada kemaslahatan bersama di pondok pesantren. Nah, jaminan kesehatan berbasis komunitas atau community based health protection yang tumbuh bahwa pesantren telah memiliki modal sosial dan nilai keagamaan yang kuat untuk membangun sistem perlindungan risiko secara mandiri, sekalipun masih belum terintegrasi secara formal dengan lembaga asuransi syariah atau sistem jaminan sosial nasional. Tapi secara konseptual, dana kesehatan santri telah memenuhi karakteristik dasar sistem jaminan kesehatan, yaitu melalui adanya iuran rutin, pengelolaan dana bersama, dan pemberian manfaat saat terjadi resiko. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dana kesehatan santri secara prinsip telah menyerupai BPJS dalam fungsi dan mekanismenya, namun memiliki keunikan tersendiri karena di dalam dana kesehatan santri itu berlandaskan pada prinsip ta'awun dan tabaruk dalam ekonomi syariah. Jadi tidak berorientasi pada keuntungan saja, melainkan pada kemaslahatan bersama. Lalu di sini pada dana kesehatan santri ini masih butuh penguatan tata kelola, transparansi, dan pencatatan keuangan yang akan menjadi faktor penting agar skema ini dapat berkembang menjadi jaminan kesehatan syariah berbasis pesantren yang berkelanjutan. Maka kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa dana kesehatan santri memiliki posisi kuat sebagai instrumen perlindungan resiko dalam ekonomi syariah berbasis komunitas pesantren. Dan yang tadi lagi, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pengembangan skema yang lebih terstruktur menjadi prasyarat penting agar dana kesehatan santri dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Terakhir, rekomendasi dari peneliti mungkin nanti bisa ditingkatkan dalam segi transparansi dan pencatatan keuangan. Juga di sisi pengembangan skema dana kesehatan yang lebih struktur, integrasi dengan lembaga keuangan atau asuransi syariah, dan terakhir penguatan keberlanjutan dan kesehatan santri. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.